Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu kami dari Denmark Fisioterapi Angkatan 2023. Saya Muhammad Cahyo dan kini Saya Jatimah. dan saya Muhammad Fahri. Tujuan kami di sini untuk sharing-sharing tentang manajemen bagaimana jadi mengatur atau manajemen prodi Denmark Fisio ini dalam upaya memahami lebih dalam sistem pengelolaan layanan pendidikan dan praktik klinik di program Fisio. Ya, gimana Mas? Untuk pertanyaan yang pertama, pada saat ini sudah kemungkinan yang berapa Ibu menjabat sebagai Ketua Prodi Denmark Fisio di Stikes Nasional ini? Iya, baik. Selamat siang, Mbak Yuli, Mas Indra, Mas Ibai, gitu ya. Terima kasih sudah memilih Prodi Fisioterapi untuk bisa sharing terkait manajemen. Ya. Kebetulan saya ini jadi Prodi ini pertama kali. Jadi sebelumnya itu saya sebagai PJ mengajar sementara pada sebelumnya Mbak Yono itu di bulan September tahun 2023, kemudian Juli 2024 itu baru dari ini ya sebagai PJ sampai nanti tahun 2024. Mohon teman ya. Sebenarnya harusnya itu secara real itu 1 tahun, cuman saya menjadi DC jadi 2 tahun. Tapi ini pertama kali untuk yang menjadi kalau dia. Jadi sistem pemilihannya itu dipilih atau untuk mengajukan kayak voting gitu? Ya, sistem pemilihannya ini adalah sama seperti pemilu gitu ya. Jadi ada nama-nama nanti untuk dari SDM-nya ini dari sistem nasional, dan nanti ada beberapa, kemudian nanti ya seperti pemilu itu ya, jadi nanti apa kita siapa masukan kota gitu. Nah, ada pemilihnya itu dari staff maupun dari dosen dan juga teknik baik dalam prodi ataupun yang dari luar prodi yang memang terlibat dalam proses akreditasi. Jadi bukan sistemnya pemilu ya, biasanya pemilu itu tiap kandidat itu punya visi misi sendiri. Nah itu bedanya dengan kalau pemilu itu kan dia mencalonkan diri. Nah ini ketika ditunjuk, kalau boleh mah, karena kalau saya pribadi ya, kalau harus sampai punya visi misi apa gitu kayaknya saya nggak mau deh. Visi misi itu jadi dari prodi. Jadi kalau kaitan dengan visi misi prodi itu harusnya kajian ya. Kebetulan kalau prodi ini kan memang kita pendidikan menjadi gitu ya, dimana nanti di tahun 2025 ini jadi salah satu prodi yang menjadi pediatri ini berawal dari awal pembentukan dari prodi ini sendiri di tahun 2016. Jadi secara proses itu kami melakukan survei lapangan gitu ya, kemudian ada juga nanti kunjungan atau kita cari dasar-dasar dahulu kira-kira nanti beberapa kali kemudian itu yang dimiliki pernah. Nah, tentu kita dalam visi itu kita punya yang namanya MD itu di pembeda. Tapi kalau secara umum sebenarnya semua program studi di Indonesia itu udah punya sama, itu tentu dasar ilmunya sama, cuman kita harus punya pasti yang spesial dan spesialitas. Di sini kalau nasional kayak ini, dan mungkin kita mengambilnya adalah spesialisasi atau bagian pediatri ini merujuk dari lisan nasional itu kan menjelaskan anak bangsa sepanjang masa. Kalau kita kalau kita berpikir ke arah generasi cerdas sepanjang masa, karena akan dimulai dari dulu kan. Kita tidak bisa membuat sesuatu yang berkualitas di ujung manusia, kemudian berkualitas, dan apalagi itu kita start dari anak-anak gitu. Jadi kita generasi yang berkualitas dari anak. Dan memang akan kami untuk pediatri ini ke atas pediatri. Ya, memang karena sport atau
gitu ya. Jadi kalau begitu tadi paling bawah fondasinya. Sedangkan pengobatan medis kita kali ujung harusnya kan demikian toh. Nah, jadi makanya kami mengambilnya dari pediatri, kemudian nanti ada pengembangan ke sport pediatri. Gitu. Tetapi memang ini masih jangka panjang ya, jadi memang masih kita berproses terus dari kita kembang dulu dari pediatrinya dulu, kemudian ke sportnya secara umum, lalu kita akan ke sport pediatri. Terus bagaimana Ibu Siti mendefinisikan kepemimpinan dalam konteks pengelolaan program studi visual? Iya, kalau kita bilang terkait kepemimpinan di prodi gitu ya, seperti apa sih pemimpin seharusnya ya untuk di prodi? Tentu di sini pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengarahkan atau memfasilitasi, khususnya dalam mengkolaborasikan antara dosen, beberapa pendidikan, mahasiswa, dan juga stakeholder yang terlibat. Kalau kemudian visi yang sudah ditentukan ya, visi tujuan yang mana itu nanti outputnya harus berkualitas, beretika, kemudian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga kebutuhan masyarakat. Itu harus itu. Jadi harus nggak bisa nanti misalnya di kepemimpinan di prodi itu hanya ngurusi dosen saja, hanya ngurusi masuk saja, ternyata itu tempat sekali. Kemudian harus mahasiswa, teknik, ya, kemudian dosen, stakeholder yang lain itu siapa? Stakeholder itu ya, kalau sipas itu ya yayasan, kemudian ada user, pengguna lulusan, calon pengguna lulusan, gitu ya. Dan bisa juga ini untuk pertama kalinya dalam mengkoordinasi semuanya itu tadi. Nah, tantangannya gimana nih Bu? Suka dukanya maupun apa ya yang Bu bisa dirasakan ya ini besar sekali. Ya kebetulan, yang betul ini saya yang pertama kali dan kemarin itu bertanya suka dukanya begitu ya. Itu adalah saat saya jadi prodi ini langsung didekatkan dengan akreditasi. Nah itu kan sudah saya kenal sekali. Dan ini dengan instrumen yang kemarin itu berbeda dari yang sebelumnya. Dan kemudian yang lebih menang lagi karena kan ada salah satu dosen itu harus belajar, otomatis kan tidak bisa gimana caranya kita harus mengambil lebih gitu ya. Dan ternyata itu ya tadi kalau memang hanya menjadi dosen saja, kita kan hanya mengurus administrasi untuk dosen. Nah tapi ketika jadi prodi itu ternyata dalam mewujudkan visi itu kan kami memiliki program kerja. Nah, program kerja itu kan tidak bisa terwujud kalau tidak disertai ini ya kerjasama dengan para dosen ataupun sivitas akademik. Nah, ternyata itu kan punya karakter yang berbeda-beda. Nah, itu tantangannya ya. Ada sukanya ada dukanya ya tentunya. Karena itu kan kita nggak bisa namanya ada berita itu juga ada kemudahan. Nah, ada suka ada dukanya. Nah, dukanya itu iya kalau apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai gitu ya. Khususnya tadi kalau kita menghadapi terkait tahapan masing-masing. Dan tentu yang dihadapi itu kan tidak hanya di prodi saja. Ternyata kalau prodi kan berarti menjadi atau mengayomi ya karena dosen mahasiswa. Tapi di sini kami juga harus memutuskan betul yang lain siapa. Ada pimpinan di atasnya, ada yayasan. Itu tantangannya. Karena menurut para dosen yang berbeda-beda, bagaimana cara dosen itu mengkoordinasi perbedaan karakter para dosen. Jadi sebenarnya yang tadi karena ada karakter yang berbeda-beda dari segi akademik ya dosen untuk teknik harus pintar-pintar merendah hati saya. Merendah hati adalah kita tidak bisa memposisikan seperti prodi dalam hal ini adalah seperti posisi jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kita mau meminta tolong kepada rekan kita atau mungkin yang subordinasi di bawah kita, itu berarti kita sama-sama. Jadi jangan sampai kita menaruhkan suatu gitu ya, tapi kita hanya ngomong gitu ya. Kita harus mendampingi memfasilitasi. Jadi kita kerjanya bareng-bareng. Jadi jangan sampai misalkan jadi pembimbing itu ya sudah kemudian akan tunjuk saja gitu ya. Tapi kalau teman-temannya itu usung-usung ya kita itu usung-usung.
dorong ya. Ada kan misalnya kesulitan yang kita bantu, karena sebenarnya kalau menurut saya pribadi baiknya kita sebagai seorang pemimpin itu sebenarnya kita pelayani, atau kita sebenarnya hidup di sini itu adalah hanya melayani satu sama lain. Jadi bukan berarti seorang pemimpin itu jadi di piramida paling atas gitu ya, harusnya mungkin jadi terbawah menyokong untuk tantangannya, karena kita tidak mungkin sukses kalau kita itu ada yang kesulitan berusaha. Jadi basicnya adalah gitu ya. Jadi memang juga kita harus bisa istilahnya kayak menjembatani, jadi komunikator gitu ya, antara satu dengan atau dari mahasiswa orang tua mahasiswa. Dan ya itu tadi ternyata itu ya sebentar itu terkadang itu masalah mahasiswa itu ternyata sampai ke alumni dan kemudian melalui sampai ke mana lagi yang lain itu. Dan ternyata itu kan kasus-kasus yang kita terima kemarin itu dari mahasiswa sampai ke rapi, kemudian sampai ulang tahun mahasiswa. Sekarang kan di angkatan 23 atau apa saya sedang menerbitkan buku nasional seperti itu. Nah, apakah dengan sekarang berkembangnya nasional seperti itu akan masuk ke dalam visi sport untuk menjadi orang unggul di prodi? Itu terus apa namanya dari rekan HMP ya, rekan organisasi mahasiswa khususnya adalah NPC ya, nasional terapi itu sangat membantu sekali dalam pencapaian visi kami. Kenapa? Karena kalau pencapaian visi itu kan selain dari satu kurikulum ya, kemudian yang kedua adalah SDM, kemudian yang ketiga itu adalah kerjasama, kemudian yang keempat itu adalah branding dan promosi. Nah, di sini visi ini menjadi branding dan juga sama promosi kami untuk pencapaian visi ya. Selanjutnya nanti kami mencari evaluasi. Apa sih program atau kegiatan yang disediakan untuk mendukung pengembangan sosial mahasiswa selain keterampilan di akademik? Kalau untuk yang prodi sendiri secara spesifik kami untuk programnya itu adalah dengan atau kami memfasilitasi mahasiswa yang mau beraktivitas di luar kampus ya, ini kami fasilitasi. Kalau melalui anggaran nanti kami akan kalau kita anggaran dana akan kerjasama dengan bidang kemahasiswaan ya. Makanya kemarin itu kan ada program-program seperti apakah itu workshop atau pelatihan atau mungkin yang HMP itu kan ada IP dan sebagainya ya. Nah itu sejauh ini yang bisa kami fasilitasi adalah hal tersebut. Kemudian sosial lain itu ya melalui organisasi HMP. Tapi kalau untuk prodi sendiri, karena fasilitasi sosialnya ini lewat kerjasama dengan PT Konimex. Ya, dari Konimex nanti akan ada apa namanya pelatihan soft skill, nanti jadi akan nanti masuk dalam apa namanya komunikasi, kemudian integrity, kemudian teamwork gitu ya. Jadi nanti kalau kamu sebelumnya itu 3 hari ya secara dari pagi sampai dengan sore untuk pelatihan tersebut. Jadi nanti di acara tersebut nanti maksudnya dibekali dengan kegiatan-kegiatan, kemudian nanti akan di assessment. Jadi nanti setiap nama ini kami akan tahu komunikasinya adalah apa, universitasnya seperti apa, kemudian kerjasamanya bagaimana, inisiatif, kreatif, kemudian adaptifnya, nah itu ada di situ. Betul. Itu di semester di tingkat akhir. Betul. Terus untuk fasilitas apa sih yang tersebut untuk menunjang kegiatan praktikum mahasiswa di universitas? Kalau dalam kegiatan praktik itu menghadapi berarti pembelajaran ya, fasilitas yang diberikan dari prodi itu adalah laboratorium sebenarnya bukan prodi yang memberikan ya, tapi fasilitas ya. Sementara ini kita memiliki laboratorium fisioterapi itu kita gunakan dengan anatomi fisiologi, kemudian mediatri, kemudian medicine, kemudian ditambah dengan CBT. Jadi untuk lab ini kami masih pengembangan terus. Jadi untuk pertambahan silahkan diperlukan. Jadi untuk rencana kedepannya menambah sarana itu boleh tahu.
Jadi ini mulai tahun ini kalau saya nggak salah ya, seingat saya itu ini sudah mulai dirancang pembangunan atau lantai 6 itu untuk pengembangan OSCE Center. Untuk terkait akses ke laboratorium kan kita sebagai mahasiswa itu terkadang kalau misal bukan jam pembelajaran kita tuh dilarang untuk di laboratorium. Nah, apa alasan mahasiswa ini belum dapat mendapatkan akses untuk ke laboratorium? Mengingatkan laboratorium merupakan fasilitas penting yang berfungsi untuk kegiatan praktik mahasiswa. Memang betul secara birokrasi dikatakan akses penuh atau tidak penuh gitu ya, sebenarnya langsung diberikan kelonggaran berusaha untuk menggunakan laboratorium itu baik untuk tujuan pembelajaran di dalam bersama dengan dosen ataupun mandiri, pembelajaran mandiri. Tapi memang ada kebijakan untuk keterangan ataupun surat pembimbingan dari daerah. Kenapa kok demikian? Karena ada dulu gitu ya, ada beberapa kasus kehilangan dan di sini kan termasuk juga fasilitas kasus tapi mahal. Nah, dikhawatirkan itu nanti akan hal tersebut itu tahu, dan ini yang nanti kan yang bertanggung jawab kan mahasiswa. Nah, kalau tidak ada strategi, nah ini kita akan siapa yang akan bertanggung jawab gitu. Tetapi surat ini kan sebenarnya adalah melindungi mahasiswa ya, karena saat proses di situ nanti kan didampingi oleh program itu. Contohnya saya mau belajar terkait US, misalnya nanti laporannya ke kita, kalau masalah itu bisa menghadiri kali ya. Bisa nih kalau mahasiswa yang tidak sengaja merusak apa atau yang disediakan apa itu, anak itu nanti atau nanti dapat kayak peringanan dari kampus. Masalah ya. Baik, kalau tidak sengaja ataupun itu karena kelalaian, sebenarnya sengaja tidak sengaja itu adalah karena kekurangan hati-hatian. Berarti surat itu juga untuk kami mahasiswa. Betul. Karena pada surat izin itu kan nanti tetap dari kawannya kita akan menugaskan laporan ya, untuk mengawasi ya. Entah kalau misalnya itu sebenarnya diawasi akan tidak, tapi secara prosedur ini harusnya kalian dibawa pengawasan gitu. Kita berbincang dulu sejauh mana seluruh perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kalau tidaknya yang hari Rabu ada rapat juga. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongkan terkait bagaimana perencanaan pelaksanaan itu adalah terkait sistem bimbingan mutu ya. Jadi kalau diskusi nasional itu memiliki lembaga bimbingan itu menetapkan sistem pembimbingan mutu internal di mana seluruh kegiatan itu harus memenuhi PPEPP. Yang pertama itu adalah penetapan dan pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Ya. Jadi kalau di proyek sendiri sama seperti itu. Pendekatannya bagaimana? Oh, kami punya dari LPN, kami punya standar yang harus kami penuhi. Standar mahasiswa, standar pembelajaran, proses pembelajaran, standar perusahaan, penelitian dan pengabdian. Nah, itu sudah ditetapkan dari APR. Kemudian dari prodi nanti akan muncul sebelum pelaksanaan itu akan ada perencanaan dulu. Ya, perencanaan itu berupa apa? Program kerja. Program kerja ini dibuat setiap tahun, ya nanti di dalamnya program kerja termasuk di situ juga rencana anggaran, baik kegiatan akademik ataupun akademik. Kemudian dari pelaksanaan ya, saat pelaksanaan nanti akan dievaluasi, ya dievaluasi setiap kegiatan, melalui kegiatan atau nanti dari lembaga bimbingan mutu ini juga ada evaluasi. Kita dievaluasi itu satu tahun akademik itu 2 kali. Tetapi tahun ini itu jadinya hanya 1 kali evaluasi di semester genap, kemudian di semester asalnya berkontrol. Kemudian nanti ada pengendaliannya tadi ya, monitoring, kemudian akan dibawa ke rapat. Kalau di prodi, tingkat prodi itu nanti akan dapat evaluasi kegiatan.
kemudian nanti dalam evaluasi kegiatan apa nih catatan evaluasinya, kemudian kita buat rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut di sini adalah sebagai kali peningkatan. Ya. Jadi kalau kita ngomong manajerial tentang PPP dari semua itu lakukan apa yang tertulis, tulis apa yang dilakukan. Untuk terkait mahasiswa, apa bentuk dukungan yang diberikan produk kepada mahasiswa untuk mempersiapkan diri mahasiswa ini memasuki dunia kerja setelah lulus nanti? Ini yang sudah dilakukan Prodi ya. Tentu yang kita lakukan pertama adalah kurikulum, ya kurikulum. Kemudian ada pelaksanaan pembelajaran itu seperti apa? Kalau vokasi di sini D4 itu adalah 60% praktik. Ya, praktik ini adalah untuk mengenali skill mahasiswa. Kemudian untuk mahasiswa itu bisa istilahnya terbiasa gitu ya. Kami ada pembelajaran tidak hanya di laboratorium tetapi di bahan ya nah di situ itu kami menyiapkan di struktur kurikulum itu ada 20 SKS. Berarti selama 6 bulan. Ya, kalau itu di semester 6, pada semester 7 ini kami ada mata perkuliahan. Ini mahasiswa itu boleh memilih mau ambil magang atau kamu mau perkuliahan di kampus. Ya, itu dasar pemikiran. Nah, semakin sering mahasiswa itu ketemu dengan lahan ini kita menjadi tukang masuk untuk bisa praktek depannya ya. Kemudian yang kami siapkan juga adalah kami menjalin kerjasama dengan lahan praktik yang mahasiswa itu bervariatif. Ada yang dari rumah sakit, ya, swasta atau negeri, kemudian klinik, ya, klinik itu juga bervariasi kasusnya. Ada yang biaya ada yang ke sport, gitu ya. Kemudian ada juga yang ke sekolah ataupun ke panti. Jadi kami kerjasamanya berbeda untuk istilahnya membekali mahasiswa dari usia kami terjun masyarakat. Ini kan untuk tempat PKN ini dari yang tahun 2021 ada di Jogja, terus ada kakek itu kalau semester yang angkatan 2022 itu ada yang di Malang. Nah itu jauh banget. Terus apakah yang angkatan saya itu ada juga yang di Malang atau rencananya gimana? Jadi kalau kami masih masih dinamis ya, kami akan menyesuaikan juga khususnya karena kita kan aktivitas kita kan sudah menambah ya dengan lebih baik. Jadi dari sekarang otomatis nanti peluang kita bekerja sama dengan nanti sebagai PLT di rumah di akan terbuka. Nah, sedangkan kalau kemarin kita masih terbatas dengan aplikasi MC. Sehingga kami untuk memilih dengan bahan praktik pun kami juga terbatas. Nah, jadi kan kemarin itu masih mungkin ada yang di sini atau rumah sakit tipe C atau mungkin tipe B. Tapi kalau sekarang tidak bisa kita tipe A. Jadi masih mungkin untuk ada perubahan. Tetapi di mana ini bagaimana kok mengambilnya di mana? Ini sebenarnya adalah kita ngambil untuk kompetensi praktik lagi dan kami mengambilnya dari yang juga cedera. Juga cedera lumayan dikenal di Indonesia ya. Harapan kami itu juga memberikan lapisan mahasiswa untuk ini ada dua lahan fisioterapi itu di bidang ini gitu ya. Jadi biar mahasiswa itu tidak stereotip kita harus lulus kerja di rumah sakit gitu. Atau bahkan kami juga berdasarkan dengan klinik itu yang membawa mahasiswa kalau lulus itu nanti gimana ya kita manajemen klinik pendidik sendiri. Jadi sebenarnya harapan kami itu di situ. Selain kompetensi sport olahraga, harapan kami bisa belajar terkait manajemen untuk klinik itu dengan klinik seperti itu. Saya mau tanya tentang kendala di PKL. Nah, bagaimana Ibu Miss ini menghadapi komentari mahasiswa yang bermasalah di bahan PKL? Jadi sebenarnya permasalahan mahasiswa PKL itu bergantung dari setiap angkatan itu ada saja. Angkatan pertama itu VA, ya, masalahnya adalah kami nggak bisa masukin mahasiswa ke
Nah, PKL. Yang kedua itu ada ini karena ngomongin kendala permasalahan PKL ya. Ada juga karena yang pas post COVID berarti new era gitu loh. Ada orang tua yang tidak setuju anaknya dibawa ke rumah sakit. Nah, orang tua itu proses. Betul. Nah, itu kami ya mengizinkan mahasiswa tidak praktek di situ, tetapi harus mencari klinik sendiri, di mana kami memfasilitasi untuk persyaratannya. Kemudian bermasalah karena tugasnya nggak selesai, membantu pada terkait menjembatani solusinya seperti apa. Dan terakhir untuk permasalahannya ini cukup dibilang berat atau dia apa karena sudah melibatkan bahasa di sini. Kalau sebelumnya itu hanya masalah pribadi mahasiswa, misalkan bodoh, tidak berangkat, tujuannya dari konsultannya harus mengganti, ya, tetapi di sini sudah istilahnya membalikan gitu ya, membatalkan kesalahan pasien, kemudian mengancam kredibilitas dari rumah sakit gitu ya. Nah ini tidak nyaman. Apa yang kami ambil kemarin, jadi kami di rumah siswanya ya, dan bersama dengan pendidik akademiknya kita sudah ada di situ dosen pelayanan PKL, jadi kita duduk bersama kita sebenarnya itu masalahnya seperti apa gitu ya. Kemudian selanjutnya itu maksudnya ke orang tua seperti ini ya, kalau sudah kami evaluasi di rumah sakit ya, jadi sebenarnya itu akan kami cabut di mahasiswa itu untuk tidak bisa praktek di situ. Jadi kalau sampai maksudnya itu kok melakukan hal seperti ini gitu ya, jadi kita satu otomatis mahasiswa tidak lulus untuk PKL. Betul. Ini berapa? Betul. Nah, langsung kita ambil bagaimana cara Ibu Selvi dalam mendukung pengembangan profesional dosen di lingkungan program studi tembak seperti ini dengan macam-macam karakter dosennya. So, kalau kita ngomongin tentang profesionalisme atau dalam ini nanti kalau dosen itu ada namanya jabatan profesional dosen gitu ya. Di prodi ini kami mendukung dosen untuk seluas-luasnya mengembangkan diri. Jadi alhamdulillahnya kami disupport juga dengan anggaran. Jadi dosen yang contoh misalkan kebijakannya di bidang pediatri, nah kami memfasilitasi pembiayaan ya untuk dosen itu melakukan pelatihan, workshop seperti itu. Fasilitas yang lain kami membebaskan dosen untuk memilih tema riset ataupun PKN-nya itu nanti sesuai dengan kebijakannya, tapi tentu di sini harus sesuai dengan payung visi prodi. Terkait kerjasama dengan alumni, apakah dari prodi di masyarakat ini masih menjalin kerjasama dengan alumni? Sejauh ini sudah berjalan ya, jadi alumni ini kami lakukan dalam proses akademik ataupun bekerja di prodi. Dan salah satunya di sini adalah proses pengembangan kurikulum. Ya. Kami selalu melibatkan alumni dalam kami berikan untuk masukan-masukannya dari mungkin ada kenal-kenal dari prodi dia terus apa rencana bisa ke depan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem kepemimpinan dosen di prodi dan masyarakat. Ya, sebenarnya saya masih proses belajar ya. Jadi saya masih terus berproses. Ya, kalau kita memperbaikan itu berarti sudah berhasil terlebih dahulu, dan ini saya masih menjajaki. Terus saya masih menjajaki seperti apa, dan saya masih hanya menyelami baik dari Civitas, maksudnya dari SDM. Saya mahasiswa teknologi gitu ya, sambil karena di bawah ini ditulis demikian juga. Jadi sekarang itu peraturan dari Menteri Pendidikan A, bisa khususnya jadi B. Nanti saya masih belajar di situ. Mungkin apakah ada pesan atau motivasi yang ingin bisa disampaikan untuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan sekarang, mahasiswa sekarang ini, maupun kepada alumni prodi di Karena di sini adalah kalau yang mewawancara kontaknya manajemen, berarti saya akan bersama dengan manajemen juga ya.
Jadi pesan saya dari kepada mahasiswa alumni gitu ya, saya berpesan, saya sampaikan bahwasanya kalian itu adalah pemimpin, kalian adalah pemimpin, kalian juga mampu bisa terlalu manajemen. Jika manajemen tadi ada PPPP, berarti kalian sendiri pun juga ada PPPP, ya kan? Jadi silahkan kalian tentukan lagi tujuan visi hidup kalian itu apa sebagai mahasiswa, ya. Kemudian silahkan kalian tentukan rencananya apa, silahkan kalian lakukan apa yang kalian rencanakan, ya. Selama proses mencapai tujuan kalian, silahkan kalian evaluasi, ya. Dan evaluasi tadi, ya, silahkan kalian tingkatkan apa yang bisa ditingkatkan untuk memperoleh mencapai tujuan kalian. Dan di sini karena kita adalah kita hidup dengan sementara, ya, kita hidup pastikan gimana kalian benar-benar itu kalian meninggalkan manfaat, ya. Jadi orang yang berbagi adalah yang membawa manfaat bagi sekitarnya, ya. Jadi pesan saya itu ada itu, ya. Mungkin hanya itu saja untuk kami pandangan Bu. Terima kasih yang semua pertanyaan kami. Ya, sama terima kasih juga sudah berkunjung ke ruangan saya gitu ya. Sukses selalu. Terima kasih. Ya, monggo.